Setelah Babang Tampan, Xiao Yan memutuskan akan mendapatkan api surgawi peringkat 9. Saat ini terlihat Xiao Yan yang sedang berada di kamarnya dan mengeluarkan mayat binatang ajaib yang sebelumnya dia dapatkan ketika di pelelangan. Lalu setelah memantapkan diri, Xiao Yan pun segera memejamkan mata dan kekuatan spiritualnya segera menyerbu tulang sayap yang ada di hadapannya. Dan dengan seketika Xiao Yan pun memasuki ruang dimensi lain yang dimana terdapat sosok mata yang menatapnya dengan tajam. Tentu atas hal ini Xiao Yan berpikir apakah ini aura yang terkandung dalam tulang tersebut. Namun tidak lama setelah itu ada serangan pun datang yang membuat Xiao Yan seketika terkejut. Mengatasi hal seperti ini membuat Xiao Yan segera mengeluarkan api hijau gelap untuk menghadapi aura ganas yang menyerangnya. Meskipun proses berjalan sangat lama dengan perlawanan sengit yang dihadapi oleh Xiao Yan, lalu setelah sedikit frustasi Xiao Yan pun teringat jika Valen Heart Flame akan mampu menghadapi sosok yang tidak biasa seperti roh itu. Di sini Xiao Yan berpikir sepertinya Valen Heart Flame juga akan berpengaruh pada aura seperti itu, sehingga saat ini Xiao Yan langsung memfokuskan diri dengan api tak terlihatnya untuk menyerang aura ganas tersebut. Setelah lumayan lama akhirnya usaha Xiao Yan pun membuahkan hasil, karena saat ini aura itu terus menghindar ketakutan. Kemudian Xiao Yan pun mencoba untuk melebarkan jangkauan menyerangnya, sehingga setelah agak lama aura tersebut pun berhasil dibungkus oleh api yang tak terlihat. Meskipun proses berjalan cukup lama namun pada akhirnya Xiao Yan pun membuka matanya kembali dan dengan seketika aura pun menghilang. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengekstrak tulang itu menjadi sebuah cairan dengan api hijau gelapnya. Namun dengan kekerasan yang dimiliki oleh tulang itu sangatlah keras sehingga membuat proses ini berjalan cukup lama. Lalu setelah beberapa saat akhirnya tulang itu pun perlahan mulai meleleh menjadi cairan yang berputar di sekitaran api. Saat ini tidak terasa sudah 2 hari berlalu dan tulang yang akhirnya mencair secara utuh. Setelah itu Xiao Yan pun melemparkan beberapa bahan lain yang dibutuhkan hingga semuanya tercampur. Setelah beberapa jam pembakaran, Xiao Yan pun saat ini masuk ke proses pembentukan dengan penyelesaian yang cukup lama. Akhirnya kini sebuah sayap berhasil dibentuk, kemudian Xiao Yan pun segera menuangkan setetes darahnya yang langsung meresap ke dalam tulang tersebut. Lalu tidak lama setelah itu ada sosok sayap berubah menjadi sinar yang masuk ke tubuh Xiao Yan, dan dengan seketika Xiao Yan pun merasakan kesakitan di punggungnya. Meskipun begitu dirinya juga menyadari bahwa ada sayap baru yang dengan paksa menghapus sayap ungu milik Xiao Yan. Setelah cukup lama akhirnya proses tersebut pun selesai, sehingga Xiao Yan langsung membentangkannya. Kemudian Xiao Yan juga merasa jika saat ini dirinya menjadi lebih sensitif dengan udara di sekitarnya. Tentu atas keberhasilan ini membuat Xiao Yan tersenyum puas. Setelah itu Xiao Yan pun menarik sayap barunya kembali dan menghembuskan nafas lega. Setelah semuanya selesai Xiao Yan pun memutuskan untuk keluar kamar. Namun ketika keluar justru dirinya dibuat terkejut karena saat ini telah ada dokter peri kecil yang menunggunya. Kemudian dokter peri kecil pun segera berkata, akhirnya Babang Tampan Xiao Yan sang pengendali rudal keluar juga setelah beberapa hari mengurung diri di dalam kamar. Xiao Yan yang mendengarnya pun tersenyum kemudian bertanya, bagaimana keadaan racun pada tubuhmu? Dokter peri kecil pun menjawab, saat ini aku masih bisa menahan letusan kecil yang timbul dan sepertinya aku juga akan bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Di sini Xiao Yan pun merenung sejenak kemudian berkata, sudah kamu tidak perlu khawatir, karena saat ini kita hanya kurang 1 bahan lagi dan tidak akan terlalu sulit untuk mencari monster core yang menjadi persyaratan untuk memurnikan pil pengendalian racun. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian berkata, saat ini kamu sudah ditunggu oleh ketua Sukian dan juga ketua lainnya, lalu sepertinya mereka akan membahas tentang metode penanganan menara pelatihan jangka panjang. Setelah itu Xiao Yan pun mengangguk dan segera pergi untuk menemui tetua Sukian. Lalu terlihat di sebuah ruangan yang terdapat para tetua akademi dalam yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiao Yan dan dokter peri kecil tiba di ruangan tersebut. Kemudian tetua Sukian pun berkata, akhirnya Babang Tampan Xiao Yan keluar juga setelah beberapa hari tidak bisa diganggu karena sibuk nyebat rokok jarum coklat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera meminta maaf kemudian berkata, ampun suhu, dari kemarin ada hal yang sangat mendesak yang harus diatasi. Karena mengingat dirinya yang akan pergi ke Central Plains, tetua Sukian pun tersenyum kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk duduk dan memakan seblak terlebih dahulu. Kemudian Xiao Yan tanpa basa-basi lagi langsung berkata, saat ini aku sudah siap untuk mengisi ulang Valen Heart Flame di menara pelatihan. Tetua Sukian yang mendengarnya pun tersenyum kemudian berkata, kamu tidak perlu terburu-buru, karena saat ini kami sedang membahas mengenai metode lain yang bersifat permanen untuk kelangsungan menara pelatihan. Xiao Yan yang mendengarnya pun segera bertanya, metode apakah yang dimiliki oleh tetua Sukian? Setelah itu tetua Sukian mengeluarkan satu benda dan berkata, ini adalah Flame Gathering Port. Jadi metode ini sepertinya akan membuat Xiao Yan mengalami beberapa luka dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih. Hal itu dikarenakan Xiao Yan harus menaruh seutas inti Valen Heart Flame ke dalam benda tersebut, sehingga dengan begitu akan ada serpihan Valen Heart Flame murni di dalam pot yang akan terus menjaga kestabilan dari Valen Heart Flame. Lalu dengan benda ini maka Xiao Yan tidak perlu repot-repot lagi kembali ke akademi dalam beberapa tahun sekali. Xiao Yan yang mendengarnya pun merasa sedikit lega meskipun harus mengakibatkan dirinya akan terluka. Namun dengan hal tersebut maka Xiao Yan akan terlepas dari beban besar terkait masalah menara pelatihan. Setelah itu Sukian pun memberikan Flame Gathering Port kepada Xiao Yan yang langsung memasukkannya ke dalam cincin. Lalu Sukian pun berkata, kamu tidak perlu terburu-buru untuk mengisi Valen Heart Flame ke dalam pot itu, karena mengingat situasi genting yang saat ini Xiao Yan alami. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk kemudian mereka pun sedikit berbincang-bincang santai dengan tetua lainnya dan tidak lupa nyebat tipis rokok sampurna kretek. Namun di tengah suasana yang santai tiba-tiba saja pintu ruangan dibuka paksa. Kemudian terlihat Xiao Li yang dengan tergesa-gesa menghampiri mereka. Tentu melihat hal ini membuat Sukian dan yang lainnya terkejut kemudian menanyakan apa yang telah terjadi. Xiao Li menghela nafas kemudian berkata, saat ini menurut mata-mata yang dia tugaskan pihak dari Lembah Api Iblis telah melakukan pergerakan untuk menuju ke Akademi Jianan bersama dengan tetua hantu setan tanah yang merupakan pemimpin dari Lembah Api Iblis. Mendengar hal itu membuat seisi ruangan pun terkejut dan saling bertukar tatapan. Lalu Sukian merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, aku tidak menyangka jika orang tua itu akan benar-benar keluar. Sepertinya akibat dari kematian 3 ketua utama dari Lembah Api Iblis memang memberikan pukulan bagi orang tua tersebut, dan jika sudah seperti ini maka Sukian akan benar-benar berusaha mati-matian untuk menghadapinya. Setelah itu Sukian pun meminta Xiao Yan untuk jangan pergi keluar akademi dulu dalam waktu dekat, karena dirinya akan lebih aman jika tetap berada di dalam akademi dan bekerja sama menghadapi mereka. Xiao Yan yang mendengarnya pun mengangguk kemudian Sukian lanjut berbicara, baiklah aku umumkan jika saat ini akademi kita akan masuk dalam kondisi siaga, oleh karena itu aku akan memerintahkan Xiao Li supaya bisa memperbanyak mata-mata untuk memantau pergerakan dari Lembah Api Iblis, sementara ketua lain aku perintahkan untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di akademi ini, lalu aku juga akan meminta akademi luar supaya melakukan hal yang sama. Para ketua yang mendengarnya pun mengangguk, kemudian mereka segera pergi untuk menjalankan tugas yang telah diberikan, begitu juga dengan Xiao Li yang langsung pergi untuk mempersiapkan mata-mata sesuai dengan perintah ketua Sukian.
Setelah itu Tetua Sukian pun sedikit bercerita mengenai masa lalu dari Tetua Hantu Setan Tanah kepada Xiao Yan dengan berkata, saat kepala sekolah masih ada di akademi dalam orang tua itu benar-benar tidak berani bertindak gegabah, namun saat ini tidak disangka setelah kekuatannya berada di bintang 6 Dozong dirinya justru menjadi sangat sombong. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Tetua Sukian lanjut berbicara, saat ini kita hanya perlu menunggu orang tua itu untuk datang. Xiao Yan pun sejauh ini masih merenung karena merasakan permasalahan ini ada sangkut pautnya dengan dirinya yang merebutkan air liur Bodhisattva. Lalu setelah kabar ini tersebar membuat kegemparan di akademi dalam maupun di akademi luar, karena adanya peningkatan penjagaan membuat para siswa ingin mengetahui apa yang terjadi, namun melihat kondisi genting saat ini membuat mereka yang akan bertanya justru akan menimbulkan permasalahan. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya tetap berada di akademi dalam dengan beberapa kegiatan ringan. Ketenangan dirasakan Xiao Yan dan terkadang Xiao Yan juga pergi ke gerbang pan untuk memurnikan obat di depan para anggotanya. Di sini Xiao Yan juga memberi beberapa pengetahuan bagi mereka mengenai pemurnian pil obat. Hari terus berganti hingga akhirnya Xiao Yan pun diundang untuk menjadi juri di dalam arena pertempuran. Tentu hal itu menjadi suatu kehormatan bagi Xiao Yan sehingga dirinya pun menerima undangan tersebut. Di sini Xiao Yan bersama dengan dokter peri kecil duduk di kursi juri untuk menyaksikan pertarungan yang berlangsung. Lalu ketika pertarungan pertama telah menemukan pemenang, Xiao Yan pun berdiri untuk memberikan keputusan. Namun tatapannya tiba-tiba saja berubah ke arah langit utara ketika merasakan aura kuat yang mendekat. Bahkan dokter peri kecil dan ketua Sukian pun ikut berdiri dan menatap ke arah yang sama. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, apakah mereka telah sampai ke akademi dalam? Sukian pun mengangguk lalu berkata, sepertinya waktu untuk pertempuran sudah benar-benar tiba. Lalu tidak lama setelah itu terdengar suara tawa yang dilanjutkan dengan berkata, apakah murid-murid akademi dalam tidak akan menyambut kedatangannya? Lalu apakah selama ini Mang Tianxing tidak mengajarkan sopan santun kepada muridnya? Tentu atas suara keras ini menimbulkan perasaan pusing dengan gelombang kuat yang masuk ke telinga, sehingga membuat kepanikan di antara siswa segera terjadi, terlebih dengan tekanan aura kuat dan beberapa sosok muncul yang menggantung di langit, sehingga atas pemandangan ini membuat para siswa pun bertanya-tanya tentang siapakah yang telah datang. Lalu Sukian yang melihat hal ini dirinya pun mengerutkan alis kemudian melirik ke arah Xiao Yan yang juga menatap ke arahnya. Setelah itu Xiao Yan pun kembali memperhatikan dua sosok di antara kelompok orang-orang yang telah datang. Di sana terdapat seorang pria yang dikenal Xiao Yan yakni Cecumuk Han Feng sang penjual obat kuat dengan sosok orang tua berambut merah berwajah seperti tengkorak. Pria tua yang kurus dan benar-benar seperti tengkorak yang dilapisi kulit pun melirik ke arah Sukian kemudian berkata, setelah lama tidak bertemu aku tidak menyangka jika kamu juga sudah menembus tingkat Dozong. Kemudian ketua hantu setan tanah lanjut berbicara jika Sukian seharusnya tahu maksud dan tujuan dirinya datang ke akademi dalam ini. Kemudian dia juga menambahkan dengan meminta kepada ketua Sukian untuk bisa menyerahkan bocah yang bernama Xiao Yan sang penjinak rudal, karena dialah yang sudah membunuh 3 tetua dari lembah api iblis miliknya. Mendengar hal itu ekspresi Sukian pun menjadi serius kemudian berkata, sebenarnya ada alasan dibalik apa yang sudah terjadi. Lalu Sukian pun menjelaskan bahwa hal yang sangat wajar dalam pertempuran jika pihak lain telah kehilangan nyawanya. Terlebih Fang Yan dan yang lainnya juga mengeluarkan serangan yang mematikan kepada Xiao Yan. Mendengar hal itu ketua hantu setan tanah segera berkata, aku tidak peduli dengan alasan tersebut, karena yang aku tahu jika dia adalah bocah yang sudah membunuh 3 tetua dari lembah api iblis miliknya. Oleh karena itu kedatanganku ke sini untuk membalaskan dendam dan membunuh Xiao Yan untuk para tetua yang telah mati, sehingga dirinya saat ini meminta kepada Sukian untuk segera memanggil Mang Tianxing untuk segera keluar dan berdiskusi dengannya. Lalu tetua Sukian yang mendengarnya pun tertawa kemudian berkata, apakah hal tersebut tidak terlalu berlebihan? Karena mengingat kekuatanmu sangat tidak sebanding dengan kepala sekolah. Mendengar ejekan tersebut membuat ketua hantu setan tanah menjadi kesal kemudian berkata, meskipun kekuatanku berbeda, namun aku tidak takut sedikit pun kepada kepala sekolah. Lalu di sela-sela pembicaraan mereka suara tawa pun terdengar. Kemudian satu sosok melesat sebelum akhirnya berhenti di samping ketua Sukian. Tentu atas kejadian ini membuat ketua hantu setan tanah segera melirik ke arah sosok tersebut lalu bertanya, apakah kamu yang bernama Xiao Yan? Namun sebelum Xiao Yan menjawab justru Cecumuk Han Feng pun berkata bahwa dia adalah bocah yang bernama Xiao Yan, dan bocah itulah yang telah membunuh 3 tetua dari lembah api iblis. Selain itu air liur Bodhisattva saat ini juga berada di tangannya. Setelah mendengar penjelasan Cecumuk Han Feng, Xiao Yan pun langsung berkata, sepertinya tujuan utama ketua hantu setan tanah adalah air liur Bodhisattva, dan alasan dari kematian para tetua lembah api iblis sepertinya hanyalah sebuah kedok. Dasar ketua hantu setan tanah benar-benar memiliki kulit yang tebal untuk melakukan kebohongan seperti itu. Mendengar ejekan dari Xiao Yan membuat ketua hantu setan tanah menjadi semakin marah kemudian berkata, bocah ini memang memiliki lidah yang sangat tajam karena bersikap sombong di depan seorang ketua yang sudah bertingkat Dozong. Kemudian ketua Sukian juga berkata, jika ketua hantu setan tanah berani membuat kerusuhan di akademi ini maka aku tidak akan tinggal diam. Mendengar perkataan tersebut ketua hantu setan tanah segera berkata, meskipun Sukian juga bertindak maka aku tidak akan terpengaruh dengan apa yang sudah menjadi keputusannya. Tidak lama setelah itu ketua hantu setan tanah segera melesatkan doki ke arah kepala Xiao Yan, namun dengan sangat cepat tiba-tiba saja ada sosok putih yang melintas dan menahan serangan dari ketua hantu setan tanah, dan dia adalah dokter peri kecil. Namun atas tindakannya ini dirinya juga dibuat gemetar dan kembali mundur ke samping Xiao Yan. Melihat hal itu Xiao Yan pun segera menanyakan keadaan dari dokter peri kecil, lalu dokter peri kecil pun menjawab jika aku baik-baik saja, namun serangan barusan memang benar-benar sangat kuat, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini sepertinya kamu akan terluka parah jika terkena serangan tersebut. Mendengar perkataan tersebut membuat ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius, karena mengingat kekuatan dokter peri kecil saja masih merasakan kesulitan dalam menahan serangan dari orang itu. Sementara itu di sisi ketua hantu setan tanah merasa terkejut setelah melihat dokter peri kecil sehingga dirinya langsung berkata, sungguh tidak terduga gadis itu bisa menembus tingkat Dozong dengan usia yang masih sangat muda. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata, tidak semua ahli di tingkat Dozong seperti dirimu yang tidak mengalami peningkatan. Atas perkataan tersebut seketika membuat ketua hantu setan tanah menjadi sangat marah karena mengingat kemampuannya saat ini. Xiao Yan di sini jelas tahu sejarah mengenai ketua hantu setan tanah bersama dengan kepala sekolah dari cerita tetua Sukian. Meskipun saat ini ketua hantu setan tanah dapat dikatakan orang terkuat di wilayah Black Corner, namun jika dibandingkan dengan generasi setingkatnya maka ketua hantu setan tanah merupakan peringkat terakhir di antara mereka yang saat ini sudah jauh melampaui ketua hantu setan tanah namun telah mati ataupun meninggalkan Black Corner.
Mendengar hinaan yang baru saja Xiao Yan lontarkan tentu saja menjadi luka di hatinya, sehingga ketua hantu setan tanah pun berkata, aku tidak akan bermain-main lagi dengan kalian semua, sehingga saat ini suasana pun menjadi semakin menegang dengan aura membunuh yang sangat kuat dari ketua hantu setan tanah. Kemudian Cecunguk Han Feng yang ada di sisinya pun berkata, aku akan menghadapi Suqian sementara ketua hantu setan tanah berhadapan dengan Xiao Yan dan ahli Dozong di sampingnya, karena seharusnya dengan kekuatan ketua hantu setan tanah dirinya akan sangat mudah untuk menghadapi mereka berdua secara bersamaan. Mendengar perkataan Han Feng, ketua hantu setan tanah pun mengangguk karena mengingat kekuatannya yang memang jauh jika dibandingkan dengan mereka berdua. Selain itu memang terdapat jarak yang sangat jauh di antara tiap bintang di tingkat yang semakin tinggi. Lalu Suqian menjadi semakin serius kemudian berkata kepada Xiao Yan dan dokter peri kecil untuk berhati-hati menghadapi ketua hantu setan tanah. Sementara itu ketua hantu setan tanah segera berkata, demi menghormati kepala sekolah maka aku tidak akan menyebabkan kematian bagi para siswa yang ada di sini. Tentu hal itu akan berlaku selama para tetua akademi tidak ikut campur dalam pertarungan Suqian. Tentu ketua hantu setan tanah juga menyadari jika dirinya membuat kematian bagi para siswa maka kepala sekolah akan benar-benar sangat marah dan mencarinya. Selain itu Suqian juga berharap tidak ada korban dari para siswa yang ada di sini. Kemudian Suqian pun segera memerintahkan para tetua untuk tidak ikut campur dalam pertempuran mereka dan hanya boleh bertindak jika Xiao Yan benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil berkata kepada Xiao Yan jika dia akan mengeluarkan semua kemampuannya, sehingga dokter peri kecil meminta Xiao Yan untuk tetap diam dan tidak ikut campur. Akan tetapi Xiao Yan yang mendengarnya pun segera menggelengkan kepala kemudian berkata, kita bisa menghadapinya bersama-sama. Setelah itu Xiao Yan juga melirik ke arah bocil Lukut Zian dan memintanya untuk mundur. Meskipun awalnya Zian sangat bersemangat untuk bertempur, namun atas perkataan Xiao Yan dirinya pun nurut lalu segera mundur. Setelah agak lama berpikir Xiao Yan pun segera menatap ke arah ketua hantu setan tanah dengan aura membunuh yang menakutkan. Tidak lama setelah itu ketua hantu setan tanah pun maju beberapa langkah sebelum akhirnya menghilang dan berada beberapa meter di hadapan Xiao Yan. Namun ketika Suqian akan menghampiri Xiao Yan dirinya langsung dihalangi oleh Han Feng yang saat ini sudah berada tepat di hadapannya. Lalu Cecunguk Han Feng pun berkata, lawan ketua Suqian adalah aku si penjual obat kuat. Sementara itu di sisi Xiao Yan dan dokter peri kecil masih terdiam menatap ke arah ketua hantu setan tanah. Kemudian hantu setan tanah pun berkata, baiklah aku akan memberi keringanan kepada kalian dengan memperbolehkan kalian berdua menyerang secara bersamaan. Menanggapi hal itu Xiao Yan dan dokter peri kecil segera bertukar tatapan dan bersiap untuk menghadapi ketua hantu setan tanah yang sombong dan belum sadar jika Xiao Yan lah MC pada Donghua ini.